Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Boyke Rudi Purnomo SEM MPSD GVP dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ines Sasikalani, mahasiswi MMUGM Yogyakarta reguler 72 dengan konsentrasi entrepreneur. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tesis yang sudah saya kerjakan dengan judul Bisnis Model Red Coffee and Space, Perencanaan Bisnis Coworking Space dan Coffee Shop di Kabupaten Ponorogo. Saya memilih Kabupaten Ponorogo sebagai tempat penelitian saya dikarenakan Kabupaten Ponorogo adalah tempat kelahiran dan tempat tinggal saya. Jadi besar harapan saya nantinya bisa merealisasikan ide bisnis ini. Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki luasan hanya 1.302 km persegi dan dikelilingi beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung. Akhir-akhir ini yang membuat ketertarikan saya kenapa Kabupaten Ponorogo, karena tingkat pengeluaran masyarakat di Kabupaten Ponorogo lumayan meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dilihat dari data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2019, karena tingkat pengeluaran masyarakat Ponorogo itu sudah hampir mendekati Kota Madya, yaitu Kota Madya Madiun gitu. Jadi di sini saya menyimpulkan adanya peluang untuk meningkatkan bisnis atau meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, di Kabupaten Ponorogo juga adanya peningkatan lifestyle. Contohnya seperti telah dibangun di tahun 2010 ya. Kalau nggak salah 2010 ada pembangunan, mulai tahun 2010 pembangunan pusat perbelanjaan lumayan besar di Kabupaten Ponorogo seperti mall. Kemudian juga adanya supermarket salah satu brand terbesar di Indonesia juga, dan kemudian adanya bioskop. Nah, di situ saya lihat ada potensi nih peningkatan perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga adanya universitas besar Sekarisiden Madiun itu terletak di Kabupaten Ponorogo. Ada 3 universitas swasta dan ada 1 universitas negeri. Nah, ini dia Red Coffee and Space, ide bisnis yang saya rencanakan, yaitu penggabungan antara coffee shop dan cafe, kemudian juga dengan coworking space. Seperti kita tahu, coworking space adalah tempat untuk mengerjakan pekerjaan kantor yang tidak harusnya di kantor. Jadi bisa open space di cafe, mungkin seperti itu. Nah, sama halnya perencanaan ide bisnis untuk Red Coffee and Space seperti itu. Nah, berdasarkan paparan dari lingkungan eksternal dan internal yang sudah saya jelaskan tadi, ide bisnis Red Coffee and Space ini memiliki peluang untuk direalisasikan di Kabupaten Ponorogo, agar Kabupaten Ponorogo juga dapat berkembang di segi kreativitas dan juga perekonomian, dan juga dapat merangsang pertumbuhan pebisnis dan freelancer baru. Namun, dengan konsep seperti ini, apakah bisa diterima oleh masyarakat atau calon konsumen nanti? Nah, itu yang menjadi rumusan masalah di penelitian kali ini. Nah, tujuan dari penelitian ini juga yaitu menyusun rencana bisnis penggabungan antara coffee shop dan konsep coworking space sebagai wadah berkumpul, belajar, bertemu kolega, dan juga berdiskusi. Landasan teori untuk penelitian kali ini adalah yang pertama, model bisnis, di mana saya menggunakan kanvas bisnis untuk merancang bagaimana bisnis saya ini nantinya akan seperti apa. Kemudian juga pengertian dari coworking space sendiri, apa yang harus saya ketahui ya, karena agar bisa menerangkan untuk calon customer nanti, karena beberapa masyarakat Ponorogo mungkin awam dengan kata-kata coworking space. Kemudian juga ada pengertian dari cafe dan kopi juga. Dengan kanvas model bisnis memudahkan saya untuk merancang bagaimana bisnis Red Coffee and Space ini nantinya. Kemudian untuk metode penelitian di sini saya menggunakan desain penelitian, memilih kualitatif dan juga menggunakan tingkat analisis
penelitian ini adalah tingkat individu dan tingkat organisasi, di mana tingkat individu yang dimaksud adalah para calon pelanggan dan tingkat organisasi adalah para pelaku usaha yang sudah ada. Nah, untuk unit analisis dalam penelitian bisnis plan ini menggunakan 2 subjek, yaitu pelanggan potensial seperti mahasiswa, pekerja, dan masyarakat yang ada di Ponorogo. Kemudian metode pengumpulan data di sini saya menggunakan data primer dari survei, wawancara, dan juga observasi. Kemudian untuk data sekundernya saya menggunakan kajian literatur, artikel, jurnal, maupun website dan buku. Untuk metode analisis data di sini saya menggunakan analisis kanvas model bisnis dan membandingkan ya kanvas model bisnis antara kompetitor, kemudian merancang kanvas model bisnis untuk Red Coffee and Space sendiri, dan kemudian menganalisis peta empati, dan kemudian juga menganalisis kelayakan keuangan. Untuk hasil wawancara, di sini saya melakukan wawancara ada di 2 kafe yang ada di Ponorogo. Ada Cafe Barkitlana dan Whitsun Coffee, di mana 2 kafe ini memiliki sedikit perbedaan dilihat dari wawancara yang saya mengambil sumber wawancara, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang kanvas model bisnis, di mana Barkitlana ini tidak memiliki value proposition khusus ya, dia hanya mementingkan kepuasan pelanggan, terus fasilitas yang memadai, dan juga variasi inovasi dari makanan dan minuman. Seperti saya lihat sendiri, memang Barkitlana ini concern terhadap hanya kafe ya, kafe yang nyaman dan mengundang pelanggan seperti itu. Berbeda halnya dengan Whitsun Coffee, di mana dia benar-benar sangat mengutamakan kopi ya, jadi dia concern pada pecinta kopi ya, karena dia juga menjual biji-biji kopi, dan selain dijual di outlet, dia juga menjualnya di e-commerce. Kemudian lanjut untuk hasil survei yang saya sebar melalui Google Form kepada 111 responden, di mana saya sudah memfilter dan saya mendapatkan 105 responden. Filternya adalah apakah 111 responden ini sudah pernah mengunjungi cafe and coffee shop, dan jawabannya ada 105 aja orang yang sudah mengunjungi cafe and coffee shop, berarti yang 6-nya tidak ya. Nah, saya hanya menggunakan 105 tersebut. Di sini saya menggunakan peta empati sebagai dasar pertanyaan yang saya buat. Dan hasilnya adalah untuk apa yang mereka lihat, apa alasan mereka mengunjungi coffee and coffee shop di Ponorogo, yaitu adalah alasannya untuk mencari tempat yang nyaman dan untuk berbincang dan bertemu dengan rekan bisnis atau klien. Begitu jawaban yang paling banyak ya. Nah, untuk apa yang mereka referensinya dari mana sebuah cafe dan coffee shop yang mereka kunjungin ini, kebanyakan mereka mendapatkan dari teman. Dan untuk apa yang mereka pertimbangkan, kenapa mereka mengunjungi sebuah coffee shop atau cafe, itu adalah suasana. Ya, jadi di sini poinnya adalah suasana yang paling menarik untuk para calon customer. Kemudian apa yang mereka katakan dan lakukan ketika sudah mengunjungi cafe and coffee shop, di mana mereka tidak akan datang kembali ketika mendapatkan kekecewaan ya, ketika tidak merasa puas terhadap coffee shop itu. Mungkin juga sebaliknya, ketika mereka puas, mereka juga akan datang kembali, bahkan share ke kerabat atau teman. Nah, untuk harapan dari para responden ini, mereka berharap cafe dan coffee shop yang ada di Ponorogo itu seperti ini, memiliki meja kursi yang nyaman, ruangan AC dan non-AC terpisah gitu ya. Jadi selama ini seperti saya lihat juga memang kondisi cafe and coffee shop di Ponorogo ini sangat tidak kondusif gitu ya, karena tergantung pangsa pasarnya mungkin. Nah, di sini Red and Coffee Shop ini nanti akan memberikan wadah coffee shop dan cafe yang bisa
memenuhi kebutuhan banyak segmen pasar gitu. Dan ada satu lagi yang lupa saya bicarakan tadi, untuk kekecewaannya di sini mereka juga sangat mengeluhkan untuk tempat yang terlalu ramai. Nah, benar sekali, ini yang bisa menjadi poin plus nanti tambahan apa yang bisa saya berikan untuk bisnis Red and Coffee Shop. Ini adalah proyeksi penjualan di tahun pertama, di mana penjualan ini penjualan harian terjual 175 pieces makanan maupun cup minuman. Nah, di sini juga ada beberapa menu awal yang akan kita sajikan. Nah, total penjualan yang didapatkan adalah Rp898.200.000. Kemudian untuk analisis kelayakan keuangan, di sini saya melakukan analisis skenario. Nah, analisis skenario ini ada analisis skenario optimis, normal, dan juga pesimis. Nah, analisis skenario ini berasal dari penjualan di tahun pertama. Nah, penjualan di tahun pertama ini sebagai acuan untuk analisis skenario optimis. Kenapa demikian? Yang seharusnya penjualan di tahun pertama itu harusnya sebagai analisis skenario normal. Kenapa demikian? Karena ini ada penyesuaian terhadap kondisi saat ini, kondisi pandemi ya. Jadi 175 pieces makanan dan minuman ini sebenarnya adalah target untuk analisis skenario normal. Karena berhubung kita memasuki masa pandemi, jadi di sini saya melakukan penyesuaian. Di mana keadaan normal penjualan 175 pieces ini itu sebagai skenario optimis dan menghasilkan NPV 2 miliar sekian, terus IRR 48% dan juga payback period 1,5 tahun. Untuk analisis skenario yang kedua adalah skenario normal, di mana skenario ini pada awalnya adalah skenario pesimis ya, karena skenario ini skenario pada saat pesimis ya, di mana kondisi Red and Coffee Shop ini tidak terlalu diterima oleh masyarakat Ponorogo dan juga ketambahan kita buka di masa pandemi. Nah, di sini saya menghitung dengan pengurangan 10% yang menghasilkan NPV 1 miliar sekian, IRR 20%, kemudian payback period 1,7 ya, 1 tahun 7 bulan atau yang seharusnya 2 tahun. Nah, untuk skenario yang terakhir adalah skenario pesimis. Di sini skenario pesimis diperoleh dari pengurangan lagi 10% lagi dari skenario normal ya, dimana menghasilkan NPV 800 juta sekian, terus IRR 2% dan payback period 2 tahun, yang mana yang seharusnya 3 tahun gitu. Jadi seperti itu analisis skenario optimis, normal, dan pesimis. Di sini dapat saya simpulkan model bisnis yang dikembangkan Red Coffee and Space ini menyediakan tempat untuk berkumpul yang nyaman dan kondusif ya untuk para customernya, di mana ada pembeda tempat yang ruang tenang dan ruang yang tidak begitu tenang ya, bisa berisik, dan kemudian juga ada pembeda untuk ruang smoking dan non smoking. Terus juga pembeda dari kompetitor adalah fasilitasnya dan mungkin menu yang ada di Red and Coffee Shop. Kemudian berdasarkan hasil perbandingan skenario normal, optimis, dan pesimis, di sini perhitungan skenario normal dijadikan sebagai acuan untuk perhitungan kelayakan finansial dari bisnis Red and Coffee Shop, di mana hasilnya masih positif dan juga masih memungkinkan untuk dijalankan gitu. Jadi pada
Kesimpulannya, bisnis Red and Coffee Shop ini ketika dijalankan di Kabupaten Ponorogo juga sangat berpotensi, dan ketika dijalankan pada saat masa pandemi ini juga masih bisa bertahan. Jadi kesimpulannya adalah Red and Coffee Shop and Space ini layak untuk dijalankan. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.